muka cupu ya kan, nggak tampang-tampang hardcore banget gitu. Cocok, tinggal bikin aransemennya langsung jadi. Kebetulan nih Agustus bakal ada yang baru dari Dirty. Kembali lagi bersama kami di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Oke, bertemu lagi dengan saya Arumi Zara. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Halo Kak. Hai, Boleh perkenalkan namanya? nama aku Mahesa Fasmik dari Dirty Farm, satu unit punk dari Surabaya. Wah, baru perkenalan udah di-spill nih guys. Saya bisa panggil kakak siapa? Mahesa aja. Oke, Kak Mahesa. Oke guys, karena password kita Music is Life, tentunya episode kali ini tidak jauh-jauh dari musik. Yang kebetulan hobinya Kak Mahesa ini juga ada kaitannya dengan musik loh. Mari kita kepoin. Oke, tadi Kak Mahesa sempat spill di awal dari Dirty Farm ya? Ya. Kalau nggak salah. Itu apa Kak? Itu satu band punk yang dari Surabaya Selatan kebetulan. Kalau lebih tepatnya di Kutisari. Kita, Sari. ya waktu itu kita bikin band di situ. Oh, itu berarti bandnya Kak Mahesa sendiri ya? Ya, Awal mula terbentuk band tuh gimana sih Kak? Kok bisa jadi suatu band? jadi waktu itu kebetulan itu project iseng. Waktu itu aku lagi nongkrong sama basisku yang dari Dirty juga. Nah, sempet itu waktu itu kita nonton Dazzle. Nah, pas nonton Dazzle, kita pulang langsung kepikiran bikin band yuk gitu. Akhirnya kita pulang, terus langsung di rumahnya basisku kita langsung latihan. Jadi itu nggak sengaja Kak? Nggak sengaja, kebetulan itu nggak sengaja banget. Terus? Lalu waktu itu kita bingung genrenya apa, karena waktu itu Dazzle itu kan band hardcore dari Malang. Sedangkan kita ini kan muka-muka cupu ya kan, nggak tampang-tampang hardcore banget gitu. Akhirnya kita mengusung genre punk. Nah, waktu itu kita bingung cari namanya apa ya gitu. Suatu ketika aku lagi nonton konser waktu itu. Konsernya kalau kalian bisa cari namanya Ruang Kosong, itu band Surabaya juga. Yang vokalisnya itu pakai efek namanya Big Muff. Nah, lalu suaranya itu kotor banget. Akhirnya aku kepikiran lah, gimana kalau namanya itu Dirty Muff. Tapi kalau Muff kan udah pasaran, pasti orang udah tahu kalau ini Big Muff nih gitu. Nah, akhirnya namanya aku balik jadi Farm. Akhirnya kebentuk lah, anak-anak juga setuju. Akhirnya ada project serius, kita lanjut aja. Oh gitu. Jadi namanya itu juga nggak asal-asalan ngasih nama ya Kak ya? Ya, terinspirasi dari efek dari vokalisnya Ruang Kosong, dan aku juga kebetulan pakai efek itu juga. Jadinya cocok lah sama bandnya. Oh gitu. Oke, jadi ini band punk. Tadi sempat bilang ada project tuh, project apa Kak? Waktu itu kita bikin project namanya Setiap Detik, karena basis kita lagi fall in love ya kan. Akhirnya kita bikin lagu bareng sama basis, langsung satu hari jadi. Oh, satu hari jadi? Satu hari jadi, satu hari record. Jadi 2 hari. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Di lagu itu Setiap Detik ya tadi ya? Iya. Itu berarti menceritakan kisahnya basis tadi atau Iya. gimana Kak? Menceritakan kisahnya basis waktu ketemu sampai pacaran. Oh gitu. Jadi bikin liriknya sendiri, Bikin lirik sendiri. rekaman sendiri. Oh enggak, waktu itu rekaman di Sulu. Oh, Ada di Platinum, podcastnya Platinum. Sulu pernah kesini oh juga. pernah masuk sini juga? Pernah masuk sini, waktu itu Oke. nonton juga. Terus gimana sih Kak caranya bikin lirik sampai upload juga? Apa sih namanya? Yang
bikin melodi juga, musiknya Oke. juga. Itu apa sih namanya kak? Link. Iya gitu juga. Itu gimana kak caranya suka duka bikin musik, bikin lagu lah intinya? Kalau bikin lirik, aku kebiasaan bikin liriknya itu nunggu kejadian. Jadi kayak misal contohnya kayak basisku ini. Jadi basisku ini lagi fall in love, terus cerita lah ke aku. Nah, habis itu aku mau bikin lirik nih. Aku tulis, habis itu aku tunjukin ke basis aku. Gimana, cocok nggak gitu? Cocok. Tinggal bikin aransemennya, langsung jadi sendiri. Apa nggak susah sih kak gitu itu? Kalau susah sih susah, karena kita belum kebiasaan di punk, jadi kita dengerin lagu punk yang band-band luar gitu, contohnya kayak Descendant, Circle Jerks gitu. Akhirnya kita ketemu sama Descendant. Nah akhirnya kita yuk kayak Descendant aja yuk gitu. Ya udah, jadinya setiap detik itu nyontoh banget sama Descendant. Oke. Itu baru rilis lagu pertama ya kak? Rilis lagu pertama. Udah ada di Spotify mungkin atau di mana kak? Udah, Spotify, YouTube, semua platform udah ada. Bisa dicantumin di sini nanti biar kita tulis. Ya, boleh. Di subscribe juga boleh. Iya. Apa nama Spotify-nya apa kak? Dirty Farm. Oh Dirty Farm. Semuanya Dirty Farm. Semuanya Dirty Farm. Oke. Kalian bisa lihat di Spotify, YouTube semuanya. Nanti kita cantumin di bawah ini ya guys ya. Jangan lupa lihat, di follow dan di share juga mungkin. Oke, promosi juga kan kak Ya, ini. boleh. Ada kepikiran buat project selanjutnya nggak kak? Ada sih. Kayak aku sudah kayak ngulik-ngulik riff gitu sama nulis lirik, tapi belum ketemu di bandnya. Kayak aku nge-riff tuh kayak hardcore punk gitu. Jadi kayak nuansanya hardcore banget gitu. Tapi bandku ini punk. Jadi gimana caranya ini harus masuk nih ke Dirty, mau gimana pun caranya. Iya. Oke. Gabutnya anak musik beda ya, bikin lagu. Ya bisa dibilang gitulah ya. Pernah di performing belum kak? Udah, kebetulan tanggal 10 kemarin di Unitomo. Waktu itu kita satu panggung lah sama band asal Surabaya yang udah naik banget namanya Lord Dilly sama Wallflower. Itu kita kayak baru pengalaman pertama ngeband di Dirty, langsung disuguhin sama Lord Dilly. Jadi kayak berkesan banget gitu. Iya. Baru band pemula ya kak ya? Pemula, hitungannya pemula. Udah bisa satu panggung sama yang udah terkenal. Iya. Keren banget tuh kak. Terima kasih. Susah bikin band yang bisa kayak manggung di band-band yang udah terkenal juga. Terima kasih. Oke. Terus rencana kedepannya ini mau lanjut bermusik atau gimana kak? Kalau bermusik sih masih lanjut, karena kita juga kebetulan nih Agustus bakal ada yang baru dari Dirty. Oke, kita tungguin ya guys ya. Apa kak? Ada lah pokoknya. Oke. Aku juga ikut kepo soalnya. Ada lah. Oke, semoga Dirty Farm sukses selalu ya kak ya. Amin. Terus untuk arti musik bagi Kak Mahesa ini apa kak? Kok kayak udah seneng banget, udah nyaman banget di musik kelihatannya? Arti musik itu kalau di aku itu kebersamaan. Karena selama aku ngeband dari SMP itu, kita itu harus komit kalau dalam bermusik. Contohnya kayak gitar harus saling kompak sama bass gitu, bass harus saling kompak sama drum gitu. Jadi kita itu kayak keluarga di band itu. Jadi kita harus kayak saling kompak, kerjasama lah. Terus kayak kebebasan juga pasti. Oh gitu. Oh iya, kakaknya tadi pegang alat musik apa ya kak ya? Kebetulan aku di Dirty pegang gitar dan main vokal juga, sering main vokal juga. Itu pertama kali belajar gitar itu gimana kak?
Kalau belajar gitar itu dari kelas 4 SD karena turunan dari papa. Oh, Jadi pantes. jadi keluarga itu dari kakek buyut gitu turun ke anak pertama. Suka musik juga ya berarti ya kak ya? Suka. Didukung langsung dari keluarga. Dukungan tuh penting. Penting banget. Iya. Supporting itu penting. Jadi diajarin kak? Ya, diajarin di rumah, terus di les juga. Waktu itu les cuman 1 tahun, nggak lanjut lagi. Karena di rumah udah ada papa, jadi bisa ngajarin di rumah. Enak dong. Oke kak, mungkin bagi orang di luar sana yang ingin bikin musik, bikin lirik, bikin lagu lah, istilahnya. Lah itu apa sih kak tahap-tahapan yang perlu mereka lakukan agar mereka bisa menciptakan sebuah karya lagu? Kalian harus tahu teori musik lah, minimal. Karena teori musik itu penting nggak penting ya. Karena kalau kita bicara soal musik, di musik itu kan ada kayak kunci-kunci gitu, ada progresi chordnya. Nah, gimana caranya chord itu harus nyambung. Jadi kalian bisa bikin lirik sesuka kalian, asal nadanya nggak nyambung. Oke. Karena progresi chord itu lumayan penting lah buat gitu. Kalian harus belajar progresi chord biar kalian bisa bermusik. Oke kak, segitu dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang di podcast kami. Terima kasih. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Semoga Dirty Fam sukses selalu. Amin. Saya tunggu ya kak ya tadi ya. Yang katanya Agustus. Ya. Oke, kita tunggu bersama-sama ya guys ya. Oke guys, segitu dulu podcast kita di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin terus episode kami yang sebelumnya dan selanjutnya. Oke, see you!